pemirsa, apa kabar? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusuf Hayanti dan rekan saya. Saya Mendy Nugroho. Iya, pada sore hari ini tentunya juga kita semua harus terus bersemangat ya, walaupun misalnya memang masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, dikarenakan memang untuk hari kerja kita tinggal menjalankan hingga tanggal 30 Desember mendatang. Itu berarti tinggal esok hari dan esok lusa. Jadi harus ditahan, dan bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan, hati-hati, selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk menjalankan protokol kesehatan, yakni selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga harus menggunakan masker ya, dimanapun kita berada. Ya, jadi belum berangkat liburan ya? Belum. Aku mau di rumah aja. Di rumah aja. Mungkin bisa dicontoh ya. Liburan kali ini karena dengan kondisi pandemi seperti ini, mungkin Anda yang merencanakan untuk liburan akhir tahun, sebaiknya ditunda saja. Kalau harus. Kalau misalnya memang mendapatkan informasi sudah 80.000 lebih loh yang memang warga Jakarta yang melakukan perjalanan menggunakan jalan darat, begitupun juga melalui laut atau misalnya transportasi laut, baik itu juga dengan pesawat. Ingat pemirsa, kalau misalnya Anda mau ke Bali ataupun misalnya juga kunjungan ke beberapa kota lainnya, harus menyertakan surat swab PCR. Begitupun juga kalau misalnya kita akan menjalankan perjalanan darat, harus siap-siap untuk swab antigen. Ya, tapi kamu lihat nggak sih kalau misalnya kita ke daerah-daerah ini, untuk kesadaran menggunakan masker masih sangat minim ya? Ada beberapa titik daerah sih memang yang akhirnya kalau misalnya kita lihat menyebabkan dengan kondisi seperti itu, maka daerah tersebut ditetapkan menjadi zona merah. Zona merah, sedih sekali. Jadi kita harus saling mengingatkan jika kita sedang berada di luar kota, mungkin untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, karena beberapa daerah memang terlalu abai mungkin ya untuk tidak melaksanakan protokol kesehatan ini. Kita sebagai orang Jakarta mungkin bisa mengingatkan satu sama lain di sana. Ini penting juga ya. Iya, terkadang memang abai itu ada dikarenakan memang belum terkena misalnya orang-orang terdekat, misalnya anggota keluarga. Karena memang belum melihat secara langsung bagaimana misalnya salah satu anggota keluarga kita terkena ataupun misalnya terpapar virus COVID-19 tersebut. Jadi kita harus jaga bersama ya pemirsa ya. Dan sore hari ini tentunya kami akan memulai acara ini dengan beberapa headline media online yang terbit hingga saat ini. Segera kami masuk dalam headline media online. Headline media online yang pertama saya akan bacakan di cnnindonesia.com. Netizen kecam akun bendera Malaysia yang hina Indonesia Raya. Netizen kecam aksi penghinaan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh akun YouTube My ASEAN yang berbendera Malaysia. Kecaman ini diberikan lewat tagar Malaysia dan Indonesia Raya di media sosial Twitter. Hingga pagi ini pada pukul 8.30, kedua tagar tersebut masih diramaikan hingga 141.000 dan 140.000 cuitan. Dalam cuitan tersebut banyak yang menyampaikan jika aksi yang tidak pantas karena tidak menghormati lagu kebangsaan negara. Sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2020, media sosial juga dihebohkan dengan video parodi lagu Indonesia Raya yang lirik lagunya digantikan dengan kalimat ejekan untuk Indonesia dan Presiden pertama Soekarno. Dalam video tersebut juga ditayangkan gambar Garuda Pancasila yang diubah dengan gambar ayam, serta adanya dua anak kecil yang membuang air seni ke arah bendera merah putih. Ya, ini juga tidak hanya netizen, mungkin kita semua juga mengecam hal yang serupa ya pemirsa ya. Dikarenakan juga kalaupun misalnya ada penghinaan terhadap baik itu lambang negara, dasar negara kita, sampai kepada lagu kebangsaan kita pun juga tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia juga ikut memprotes dengan kondisi kejadian tersebut. Ya, kalau kita lihat memang Malaysia selalu membuat ulah ya, baik warga negaranya maupun misalnya para netizennya di sana ya. Mudah-mudahan Indonesia atau masyarakat Indonesia tidak terpancing dengan kasus tersebut, karena memang kalau dilihat dari Kedutaan Besar Malaysia atau bahkan kepolisian diraja di Malaysia juga segera akan memproses atau mencari tahu ya. Kemudian saya akan bacakan di cnbcindonesia.com. Catat sebentar lagi iuran BPJS kelas 3 mandiri naik. Iuran BPJS Kesehatan kelas 3 untuk pekerja bukan penerima upah, PBPU, dan bukan pekerja atau PB atau kelas mandiri dipastikan mengalami kenaikan pada tahun 2021 mendatang.
Dan hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, di mana pemerintah memutuskan untuk mengurangi bantuan iuran tetap peserta BPJS Kesehatan kelas 3 PBPU dan PB hanya menjadi Rp7.000 per orang yang sebelumnya mencapai Rp16.000 per orang. Dengan adanya keputusan tersebut, maka peserta BPJS Kesehatan kelas 3 PBPU dan PB akan membayarkan iuran sebesar Rp35.000 per bulan. Dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Asokalani mengatakan bahwa pengurangan bantuan iuran dilakukan pemerintah dalam rangka menyesuaikan kebijakan fiskal APBN tahun 2021. Banyak hal yang tentunya terjadi kalaupun misalnya juga diakibatkan adanya musibah, yaitu penularan virus COVID-19 di Indonesia yang menyebabkan jadi beberapa kebijakan pemerintah harus mengambilnya. Salah satunya juga ini berkaitan dengan BPJS Kesehatan, yaitu dengan kelas 3 mandiri memang diperkirakan akan akhirnya tidak bisa disubsidi seperti sebelumnya, yang subsidinya sebesar Rp16.000 menjadi Rp7.000. Itu berarti juga bagi pemilik BPJS Kesehatan kelas 3 harus terbebani untuk membayar iuran per bulannya sebesar Rp35.000. Ya, jadi sudah diteken sama Pak Jokowi untuk di tahun depan sudah mulai naik ya. Ya, ini kan semuanya harus dipertimbangkan karena masa pandemi ini kan. Ya, kemudian saya akan bacakan di kompas.com, varian baru virus corona masuk Korsel dan total 6 negara Asia terinfeksi. Korea Selatan pada Senin 28 Desember 2020 menginformasikan kasus pertama varian baru virus corona. Melalui KBS World Radio, Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea menjelaskan bahwa jenis baru virus corona terdeteksi dalam sampel dari 3 orang yang datang dari Inggris dan mereka adalah satu keluarga yang baru tiba dari London pada Selasa 22 Desember 2020. Secara terpisah, otoritas kesehatan juga sedang melakukan tes kepada keluarga lain beranggotakan 4 orang yang juga baru mendarat dari Inggris, di mana salah satunya kakek berusia 80 tahun meninggal dunia dan setelah dinyatakan positif COVID-19. Kini pihak berwenang tengah memastikan apakah kakek tersebut meninggal karena terinfeksi varian baru virus corona. Kalau kita ingat-ingat nih ya, pertama kali yang misalnya di Indonesia itu kan terpaparnya kalau tidak salah di daerah Depok. Ya. Nah, kalaupun misalnya kita mengingat ibu dan anak tersebut juga berasal dari Eropa saat itu, memang sedang berpergian ke luar negeri, kemudian pulang ke Indonesia dan akhirnya terkena virus COVID-19. Dan kalau misalnya memang ini dilihat akan ada varian baru dari virus corona ini juga masih dilihat bahwa ini berasal dari Inggris. Apakah juga nanti Indonesia juga akan sementara menutup terlebih dahulu apabila ada yang akan masuk ke Indonesia, nah habis melakukan perjalanan ke Inggris atau misalnya daerah Eropa lainnya. Beberapa negara di Asia memang sudah terinfeksi varian baru dari COVID-19 ini adalah jenis mutasi virus COVID-19 ini ya. Mudah-mudahan Indonesia tidak masuk ya, walaupun kita tetap harus waspada jikalau memang virus ini juga akan bisa memasuki negara Indonesia pun. Harus tetap hati-hati protokol kesehatan karena memang akan lebih bahaya nih kalau kita dengar informasinya kan. Dikhawatirkan jangan-jangan nanti warga negara Indonesia yang dari melakukan perjalanan ataupun pernah tinggal di Inggris masuk ke Indonesia, ini harus diperhatikan. Kalaupun misalnya harus dilakukan karantina terlebih dahulu, setidaknya pemerintah harus melakukan karantina secara intensif kepada warga negara Indonesia yang masuk ke Indonesia yang berasal dari Inggris. Dan pemirsa, setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda dengan tema pada sore hari ini. Nah, tema pada sore hari ini tentunya juga tidak berkaitan dengan liburan ya. Yang namanya penghujung tahun memang banyak hal ataupun misalnya kaleidoskop di tahun 2020 menyisakan beberapa pertanyaan bagi masyarakat. Salah satunya juga mungkin saja bisa dibahas mengenai anggaran belanja dari negara yang dilihat bahwa hutang bertambah pada saat juga masa pandemi ini terjadi. Nah, ini akan kami angkat nanti ke hadapan Anda pemirsa mengenai pembayaran hutang luar negeri bebani APBN tahun 2021. Tapi kami jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 2 DPR RI mengapresiasi penggunaan teknologi informasi dalam Pilkada serentak tahun 2020, khususnya penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, penggunaan Sirekap dalam Pilkada serentak tahun ini tentunya perlu dievaluasi
karena akan menjadi acuan Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengarahkan sistem pemilihan di Indonesia yang menggunakan sarana teknologi informasi sekaligus upaya digitalisasi pemilu di Indonesia. Harusnya semakin hari semakin ke depan yang namanya pemilu ini kan semakin ramah buat pemilihnya, ya, semakin menyenangkan, semakin tidak menyulitkan dan seterusnya gitu. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Nasir Jamil menilai penggunaan aplikasi Sirekap dalam Pilkada serentak tahun 2020 masih dalam tahap pilot project atau uji coba langsung. Hasil dari aplikasi Sirekap masih belum bisa digunakan sepenuhnya sebagai rujukan alat bukti rekapitulasi hitung suara secara resmi. Pasalnya masih adanya potensi atau kemungkinan kesalahan teknis dalam penggunaannya. Perhelatan yang menyangkut dengan pesta demokrasi, maka dia sudah mantap untuk digunakan. Kami belum berani misalnya mempatenkan ini atau menjadikan ini sebagai alat utama karena memang banyak hal ya yang belum siap. Sirekap merupakan aplikasi yang penggunaannya telah diatur dan wajib digunakan petugas KPPS untuk menghitung hasil suara. Mengingat Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Ya, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Kalau akhir tahun ini harusnya berbicara masalah santai-santai ya, liburan akhir tahun. Tapi kita bicaranya masalah hutang luar negeri yang membebani APBN di 2021. Ya, mungkinnya hutang ya. Itu dia. Kayaknya akhir tahun ini kalau misalnya kita bikin kaleidoskop, banyakan dukanya ya daripada sukanya ya. Tapi mungkin karena memang dengan masa pandemi seperti ini, memang pemerintah banyak memaksakan untuk menarik hutang dari negara-negara lain ya. Mungkin ini jadi beban yang luar biasa ya. Karena memang ada dua prioritas terpenting yang harus diselamatkan, baik itu dari perekonomian ataupun misalnya juga perkembangan perekonomian ataupun pemulihan ke depannya, dan untuk itu juga harus diprioritaskan untuk bagaimana tetap menjaga masalah kesehatan di Indonesia. Ya, dalam nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2021, pemerintah menganggarkan 337,3 triliun untuk pembayaran bunga hutang tahun depan. Pembayaran bunga hutang meningkat 10,2% dibandingkan tahun ini. Dan mengacu pada nota keuangan, jumlah tersebut terdiri atas pembayaran bunga hutang dalam negeri sebesar 355,1 triliun dan pembayaran bunga hutang luar negeri sebesar 18,2 triliun. Bank Indonesia melaporkan ULN tersebut terdiri dari sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar 199,3 miliar dolar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar 209,3 miliar dolar, dan kenaikan ULN disebabkan oleh penarikan neto ULN dan baik ULN pemerintah maupun swasta. Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga berkontribusi pada peningkatan nilai utang luar negeri yang berdenominasi rupiah. Melalui Kementerian atau keterangan tertulis Bank Indonesia, ULN atau hutang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Nah, kalau dilihat juga nanti susunan daripada APBN tahun 2021 ini tentunya juga untuk masalah hutang luar negeri ini bertambah. Nah, belanja negara juga tentunya bertambah, apalagi juga kita lihat untuk beberapa sektor yang memang juga masih lebih kepada prioritas pemulihan ekonomi nasional, begitupun juga untuk penyediaan vaksin di Indonesia, di mana juga diperkirakan akan diberikan secara gratis, tentunya juga dengan kriteria tertentu. Ini juga menjadi salah satu pertimbangan kembali kebijakan pemerintah yang baru akan yang berkaitan juga dengan utang luar negeri saat ini. Ya, hutang bunganya saja sekitar 300-an triliun ya. 73 triliun. Luar Banyak biasa sekali. ya. Itu baru bunganya saja. Baru bunganya saja. Ya. Sudah jatuh tempo di tahun ini untuk bisa segera dibayarkan. Ini artinya mungkin pemerintah sedang pusing tujuh keliling ya, kalau kita lihat dari Bu Sri Mulyani ya, untuk bisa mengotak-atik anggaran dari APBN itu terkait dengan hutang-hutang, apakah memang ini bisa terbayarkan dengan baik atau tidak ya.
Nah, ini juga harus dilihat, kalaupun misalnya mungkin saja untuk APBN di tahun 2021 misalnya diperkirakan sekitar belanja yang dibutuhkan sekitar 4.000 triliun rupiah, dan kalaupun misalnya ditambah dengan hutang dan bunga, ini jangan-jangan nanti belanjanya bisa di atas 5.000 triliun. Mungkin salah satu kebijakan misalnya menaikkan iuran BPJS itu mungkin terkait dengan jangan sampai nanti subsidinya terlalu besar, akhirnya bunga hutangnya juga semakin besar. Mungkin salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu ya. Jadi artinya jangan diprotes kalau memang hutang-hutangnya banyak, mau gimana lagi ya. Serba salah dong, Medi. Dengan kondisi juga mungkin masyarakat mau mengerti dengan kondisi misalnya negara mempunyai hutang yang begitu besar, tapi di satu sisi juga masyarakat kehilangan pekerjaan di saat misalnya menghadapi masa pandemi yang begitu berat di tahun 2020. Dan memang pemulihan ekonomi nanti, program pemulihan ekonomi nantinya juga sudah dibuat strategi yang matang oleh pemerintah di tahun 2021. Semoga saja ini berjalan dengan efektif. Dan pemirsa, masih berkaitan dengan informasi ataupun tema yang sama, akan kami berikan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana hingga akhir acara, tentunya bersama kami di Suara Parlemen. Anggota Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah Indonesia menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat dan melakukan kerjasama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan melakukan komunikasi secara intensif. Di Gedung DPR RI Jakarta, Bobi Adityo mengatakan menjaga hubungan bilateral guna mempertahankan kerjasama perdagangan dan diplomatik di tengah pandemi. Selain itu, kerjasama bilateral menemukan solusi penanganan COVID-19 seperti pengembangan vaksin dan peralatan kesehatan yang perlu diprioritaskan. Jadi bukan hanya dari perspektif neraca perdagangan saja positif atau negatif, tapi paling tidak ada mutual benefit apakah dalam kerjasama pengembangan vaksin atau alat peralatan farmasi ataupun ketersediaan pangan. Jadi ada banyak nilai strategis. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyampaikan urgensi pengembangan vaksin untuk mengatasi penularan COVID-19 dengan mengajak seluruh negara sahabat berelaborasi mengakhiri krisis akibat pandemi COVID-19. Kemenlu RI juga aktif mengkampanyekan pentingnya prinsip equal access to safe and affordable vaccine di berbagai forum internasional seperti G20, WHO, dan Dewan Keamanan PBB. Perlu terus dikedepankan karena tidak saja mewakili kepentingan Indonesia, namun juga merefleksikan kepentingan sebagian besar negara dunia. Sebelumnya, pemerintah Indonesia menjajaki kerjasama dengan sejumlah perusahaan farmasi asing untuk pengadaan vaksin COVID-19, diantaranya Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer. Fajar dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan menyebut hutang berlebihan yang dilakukan pemerintah Indonesia ternyata tetap tak mampu menyelamatkan Indonesia dari jurang resesi. Heri menilai bahwa penambahan hutang dalam jumlah signifikan ini tidak sepenuhnya untuk program pemulihan ekonomi. Ia menambahkan bahwa tahun ini setidaknya pemerintah harus menyiapkan uang lebih dari 300 triliun hanya untuk membayar bunga hutang. Dan menurut Heri, Indonesia terjebak dalam sistem gali lubang tutup lubang, berhutang untuk membayar hutang. Dan menepis anggapan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa sumber pemenuhan pembiayaan hutang pemerintah yang berasal dari dalam negeri seperti program burden sharing yang dilakukan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan bahwa program ini atau Bank Sentral menjadi pembeli siaga atau standby buyer dalam lelang surat berharga negara atau SBN melalui pasar perdana, sehingga seolah-olah dari luar negeri saja pembiayaan hutang. Sebetulnya tidak, dan sebagian dari pembiayaan adalah sebagian besar dari dalam negeri. Harus catat juga pemirsa bahwa dengan kondisi hutang ini juga tidak sepenuhnya bahwa hutang ini dibuat ataupun ada pada saat presiden yang sekarang. Sebelumnya juga kan memang sudah menyisakan ataupun misalnya meninggalkan hutang yang begitu besar. Jadinya setidaknya juga presiden saat ini kan tinggal meneruskan dan harus mencari jalan keluar agar bisa pelan-pelan semuanya bisa terbayarkan. Dan dengan kondisi sampai saat ini kan juga memang untuk masalah anggaran tidak sepenuhnya untuk masalah penularan virus COVID-19, dikarenakan memang virus COVID-19 ini dinyatakan masuk secara resmi ke Indonesia ini sekitar bulan Maret tahun 2020. Nah, sekarang setidaknya pemerintah sudah memberikan jalan keluarnya, beberapa solusi juga sudah
diambil, dan kita harus percayakan bahwa pemerintah ini akan mampu untuk menutupi bunga hutang terlebih dahulu ataupun bahkan bisa menutup hutang yang ada. Ya, dengan kondisi jumlah yang cukup besar ya, kita berikan kepercayaan mungkin kepada pemerintah untuk mengotak-atik anggaran terkait dengan tidak mengganggu, mudah-mudahan tidak mengganggu APBN ya di 2021, bisa membayar hutang-hutang untuk bisa mengalokasikan beberapa pos-pos anggaran yang terutama masalah kesehatan, juga masalah program ekonomi yang kita harapkan bisa bisa berjalan dengan baik setelah masa pandemi ini mungkin bisa usai. Beberapa kasus juga terjadi ke beberapa menteri yang lalu ya, pada saat misalnya juga di masa pandemi ini, kita harapkan tidak ada terjadi lagi segala macam bentuk bantuan ataupun anggaran yang memang sudah diperuntukkan untuk masyarakat diberikan secara tepat sasaran, langsung dan memang berguna untuk masyarakat. Dan setidaknya memang beberapa program-program yang belum direalisasikan, kita harapkan memang ini adalah pembuka untuk semua program terbaik di tahun 2021 sehingga target yang sudah direncanakan ini tercapai. Amin ya. Amin, harapan amin, kita amin, semua. Dan pemirsa, setidaknya memang pada sore hari ini Suara Parlemen telah usai. Esok kami akan hadir kembali ke depan Anda pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Yusra Yanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.